Ayo tembak terus terus. Wah, ini deket dengan musuhnya nih teman-teman. Ini rodo angel iki. Musuhnya kembang. Alhamdulillah. Naik level nih. Ya, siapa di sini teman-teman yang pernah main game ini ya? Apalagi di NG Classic. Wah, berarti usia teman-teman lumayan. Oke, kita di level selanjutnya ya. Oh, tut. Mana lagi nih bosnya? Tut. Jadi kalau game zaman dulu tuh biar sederhana begini tapi seru ya. Kali ini kita akan ngoprek bongkar HP rongsokan NG Classic. Hehe. Apakah bisa sembuh? Tut. Mana ini bosnya? Tut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di hari Jumat penuh berkah ini ya, kita akan ngoprek bongkar HP rongsokan NG Classic. Jadi kebetulan ini ada NG Classic rusak, mati total, jadi bangkai. Dulu HP ini populer ya. Mungkin teman-teman yang pernah pakai HP ini usia kita sama. Oke, untuk mengetahui kerusakan, kita cek dengan power supply apakah masih ada nyawanya untuk NG Classic ini. Wow, bentuknya amazing ya. Konsep desainnya tuh memang gaming banget. Ya, kita sambungkan kabel yang hitam itu negatif ya, yang merah itu positif. Nah, ini perhatiin jarum ampernya. Kita akan tekan tombol power dan lihat apakah bergerak. Wuyuh, dhuwure pol iku, jarumnya tinggi banget. Oke lah, enggak masalah ya. Ini saya sertakan ya, ini spesifikasi dari Nokia NG Classic. Jadi HP ini tuh dirilis tahun 2003. Usianya tuh berarti hampir 22 tahun. Wah. Lalu istimewanya ya, HP ini sekarang langka ya. Bahkan di marketplace tuh ada yang jual hingga jutaan rupiah. Kondisi istimewa. Tentunya ini menjadi pikir-pikir kalau mau beli ya. Tapi kalau teman-teman tuh usianya sudah kepala 4, mungkin ya menggebu-gebu juga pingin ngoleksi HP ini. Nah, kali ini kita akan coba ngoprek. Bisa ya alhamdulillah, nggak bisa ya wes. Ini sudah kita bongkar ya. Dan perhatiin untuk mesinnya. Wow, jadi mesin Nokia zaman dulu tuh mengandung emas ya, banyak kuningan ini ya. Nah, ini kayak aus ya, jadi IC kristalnya tuh kayak pecah. Lalu ini mesin dibaliknya, banyak banget IC yang ada di dalam nih teman-teman. Namun saya tengok nih kok ada solasi ya. Kita coba klentek dulu, ini apa ini kira-kira. Jadi untuk mesin komponen zaman dulu HP di Nokia tuh memang menunjukkan kualitasnya ya. Ini kayaknya IC nih teman-teman, jadi kecil ya. Wow, berarti HP ini dulu pernah diperbaiki lalu nanggung ya. Nggak selesai ya, karena memang susah gampang ya untuk HP jadul kayak gini nih, terutama terpaut spare part ya. Oke, ini kita mau ngapain ya, kita iseng-iseng aja ya, bongkar, coba kita panasi aja.
Gitu aja kok repot. Kita mau maksimalkan juga spare part nggak ada kan ya percuma ya. Intinya kan ini kita mencoba flashback ke belakang ya, bahwasanya zaman dulu itu ada HP Nokia paling legend itu yang ini, sebelum Nokia NG Kidi ya. Nah ini pasti di Nokia zaman dulu tuh ada IC kotak kaki 1000, jadi dikelilingi kayak kaki-kaki. Nah itu tuh bagian IC data, kalau sekarang lebih dikenal eMMC ya. Lalu sebelahnya tuh chipset atau CPU nya. Kalau yang lainnya ini ya pendukung ya, baik IC sinyal, IC tombol, IC Bluetooth, IC audio. Pokoknya Nokia itu komplit IC-nya. Bahkan untuk IC apa namanya? Apa sih kalau buat transfer zaman dulu? Infrared ya. Zaman dulu kan masih Bluetooth, infrared. Pokoknya komplit lah semuanya itu. IC gambar. Jadi ya kalau ini rusaknya di mana, kita nyari spare partnya, itu yang menjadi kendala ya. Yang bisa kita lakukan ya dihangati tipis-tipis ya, atau dipanasi aja. Nah ini untuk di Nokia NG Classic, apakah teman-teman masih ada yang punya, bahkan nyala? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira masih ada yang punya nggak nih? Ya sharing di kolom komentar ya, experience-nya gimana setelah make. Sekarang ya mungkin jadi ya jadi rongsokan ya tentunya. Ya ini saya itu kalau manasi HP-HP rongsokan itu saya gunakan panasnya 320 ya. Lalu untuk anginnya 40. Namun kan semua kondisikan sesuai blower masing-masing ya. Jadi beda-beda. Yang penting ya diputer-puter searah jarum jam aja ya. Kita panasi seperti ini. Nah zaman dulu itu jujur ya, saya itu nggak pernah make NG Classic. Serius, megang ya pernah lah ya. Make, memiliki, menggunakan tuh nggak pernah. Karena tahun 2000-an tuh apalah daya ya. Jiwa miskinku teriak-teriak ya hingga sekarang. Ya karena zaman dulu masih kuliah ya, jadi kita itu pikirannya ya studi dan studi terus. Ya ini kita coba bersihkan ya setelah kita kasihkan fluk, lalu biar ndak melebar kemana-mana ya. Ya saya rasa cukup lah ya. Mudah-mudahan ada perbedaan ya setelah kita rehat. Kalau di awal tadi tuh nyala pun tidak. Ini saya coba sambungkan power supply ya, konslet enggak. Saya tekan tombol power, oh kelihatannya sudah enggak tinggi ya arusnya. Sayang banget saya nggak bisa videoin ya. Di power supply untuk arus jarumnya nggak tinggi kayak awal. Mudah-mudahan ini ada harapan ya. Kita coba pasangkan LCD supaya lebih tahu ya perbedaannya. Nah ini LCD-nya ini jadi sumber masalah ya, karena tentunya sepengalaman saya ya, untuk Nokia rongsokan ini banyak kasusnya di LCD, dan ini kan susah spare partnya. Oke, saya tekan tombol power ya, di samping ini tombol powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada respon? Agak susah ini nekennya nih. Kayaknya ininya ya, konektor baterainya tidak pas ya. Memang zaman dulu harus dicetik-cetik dulu gitu loh. Saya coba tanpa pakai LCD ya. Lu nyala toh lampunya. Lampunya nyala teman-teman. Nah tapi kenapa? Nah ini yang saya maksud tadi, sumber masalahnya LCD itu aja.
dia sudah mau nyala ya teman-teman, tapi LCD-nya nggak nampil gambar. Baru kita tuh kalau kasus kayak gini ya mesti punya LCD buat comparean ya. Nah, masalahnya ini kemana kita hendak nyari LCD? Wah repot. Ini kan nggak nampil ya, tapi tuh ada respon. Lampu di bagian mainboard atau PCB-nya tuh nyala. Jadi kalau zaman dulu tuh lampu di LCD nggak hanya cukup di LCD-nya aja ya, di NG Classic ini. Jadi ada bantuan dari lampu yang ada di papan mesin. Nah, lampunya tuh ada berapa? Ada 5, ada 6 kadang ya. Jadi ini respon baik ya dari mesin ya, tapi yang nggak baik itu LCD-nya. Wah, udah ini mentok kita di sini teman-teman, nggak bisa kemana-mana ini, repot ini. Oke lah, yang penting kita sudah bongkar ya, kita sudah bongkar bareng-bareng, dan menjadi kendala ini ya sudah. Walaupun zaman dulu itu saya belum pernah ya make itu, belum pernah ya ngelihat temen itu yang anaknya orang tajir zaman dulu ya. Wah seru ya, kadang kita mau minjem buat main game aja juga harap-harap cemas ya. Nah ini PR-nya ini kemana mau nyari ini, karena untuk HP ini itu sih setahu saya ya LCD-nya tuh nggak ada persamaan ya di HP-HP yang lain. Jadi NG Classic ini memang spesial, dia LCD-nya khusus dia. Jadi ya sebatas ini yang bisa kita lakukan. Untuk konsepnya NG Classic sebelum ini keluar ya 2003 itu ada yang konsepnya mirip kayak gini itu, tapi masih monokrom ya, jadi layarnya masih hitam putih. Itu saya lupa ya HP-nya apa ya waktu itu tuh, 5110 kalau nggak salah ya. Modelnya ya mirip seperti ini, tapi ya masih titik tweet ya. Gamenya pun masih yang game-game apa sih itu namanya, yang ular-ularan begitu ya. Jadi mulai dari konsepnya itu berkembang ke ini NG Classic. Nah setelah ini baru muncul NG QD ya, untuk penyempurnaan HP di kelas gaming Nokia. Namun zaman NG QD itu keluar, justru ini yang menjadi langka dan jadi buruan waktu itu ya. Tapi sayang banget kita nggak bisa mengupayakan ya. Oke lah, itu saja ya. Semoga bisa memberi informasi buat teman-teman. Terima kasih, tetap semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bangkai lagi.